Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara dan juga anak-anakku, warga jemaat GKJ Sragen yang dikasihi Tuhan Yesus, dan juga setiap pemirsa channel YouTube GKJ Sragen. Salam. Malam ini kita memasuki persekutuan doa masa Advent pada hari yang keempat. Tema pada malam hari ini adalah berbahagialah yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Baiklah, sebelum kita memulai persekutuan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu bersama-sama menyerahkan persekutuan ini di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur pada malam hari ini oleh karena rahmat dan anugerah-Mu yang luar biasa yang membuat kami bisa melaksanakan persekutuan doa masa Advent hari keempat ini. Meskipun masih di dalam bentuk virtual, kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ya Allah, kami menyerahkan persekutuan ini kepada Engkau supaya apa yang kami lakukan pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu di GKJ Sragen, dan juga setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan channel YouTube GKJ Sragen ini. Kuasailah dan urapi hamba-Mu ini ya Allah. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dan kehendak-Mu boleh dinyatakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan juga anak-anakku yang terkasih, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 11. Matius 11 ayat 2 sampai 11. Mari kita membacanya bersama-sama. Perikopnya berjudul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi bersedia juga untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, siapakah di antara kita yang tidak pernah dikecewakan oleh orang lain? Tidak ada, bukan? Ya,
semua orang pernah merasakan dikecewakan oleh orang lain. Mengapa kita merasa kecewa? Ada berbagai-bagai alasan. Tetapi biasanya kita kecewa ketika harapan yang kita tunggu-tunggu tidak kunjung datang. Atau juga kita mengharapkan sesuatu tetapi yang terjadi bukan sesuai dengan gambaran kita. Atau juga biasanya kita menjadi kecewa jika kita sudah lama menunggu, kita sudah merasa begitu besar harapan kita, ya ternyata sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk terwujudnya harapan tersebut. Pada perikop ini, Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya dan juga orang banyak di sana untuk tidak merasa kecewa yang bisa berakibat akhirnya menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes Pembaptis sedang merasa kecewa? Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita bisa melihat bahwa pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang berada di dalam penjara. Dan dia meminta murid-muridnya untuk datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus adalah Mesias yang selama ini dia beritakan, dia teriak-teriakkan di jalan-jalan seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Mungkin Yohanes sangat berharap bahwa apa yang dijanjikan di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 tadi itu akan menjadi penggenapan bagi hidupnya pada saat itu. Dia sedang di penjara. Dan pasti setiap kita ketika berada di dalam satu masalah, kita berharap bahwa Tuhan yang akan melepaskan kita dari masalah tersebut. Tidak salah ketika Yohanes berharap bahwa Mesias yang sudah diberitakannya itu akan menolong dia keluar dari penjara. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus yang dianggap sebagai Mesias itu, juru selamat itu, tidak melepaskan dia dari penjara. Bahkan di dalam kesibukannya melayani, membuat mujizat, dan juga memenangkan banyak orang kepada Allah, Tuhan Yesus seolah-olah tidak mau menolong Yohanes. Bagaimana perasaan Yohanes? Tentu ini menjadi satu pertanyaan yang besar bagi Yohanes. Apakah dia salah menganggap Tuhan Yesus sebagai Mesias? Atau masih adakah yang akan melepaskan umatnya dari keterbelengguan? Bagi Yohanes yang sudah mengobarkan semangat untuk kembali kepada Allah dan meneriakkan di lorong-lorong, di jalan-jalan, itu pasti bukan perkara yang mudah. Menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus tidak mengeluarkannya dari penjara. Bahkan di Yesaya, dia menggambarkan tahun tersebut adalah tahun rahmat.
Tahun di mana Tuhan akan merawat setiap orang yang remuk hatinya, yang sengsara, yang berkabung akan dihiburnya, yang akan membebaskan tawanan dan sebagainya. Tetapi Yohanes masih tetap di dalam penjara, tidak dibebaskan. Bahkan sampai pada akhirnya Yohanes dipancung kepalanya. Tuhan Yesus tidak menolong. Seolah-olah demikian. Melihat peristiwa ini, tentu kita bertanya, setelah apa yang dilakukan Yohanes, memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus, apakah Yohanes bisa disebut orang percaya? Apakah Yohanes sedang meragukan imannya kepada Mesias? Tentu saja tidak. Di dalam kitab Yohanes yang pasal yang pertama, ayat yang 23 dan 24, Rasul Yohanes begitu meyakinkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan dia menjadi saksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, juga anak-anakku, seberapa di antara kita yang mengalami perasaan yang sama seperti Rasul Yohanes? Ketika kita merasa sedemikian tertekan, sedemikian terbelenggu, sedemikian menderita, dan kita merasa seolah-olah Allah berdiam diri, Allah tidak menolong, Allah tidak mempedulikan penderitaan kita. Bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang datang untuk menghibur kita. Saya yakin kita pernah mengalaminya. Saya yakin bahwa di saat-saat keterpurukan kita merasa bahwa kita sendiri. Kita merasa bahwa Allah seolah-olah meninggalkan kita. Tetapi apakah benar bahwa Allah tidak mau menolong kita? Apakah benar bahwa Allah meninggalkan kita? Tuhan Yesus tentu sangat tahu apa yang terjadi dengan Yohanes. Apa yang dirasakan oleh Yohanes. Dan ia tidak memenuhi harapan Yohanes pada saat itu untuk membebaskan Yohanes dari penjara. Dan ini justru menjelaskan kepada kita bahwa pengertian kita akan kasih Allah, akan pertolongan Allah seringkali menjadi keliru. Kita seringkali mengartikan bahwa bentuk pertolongan Allah hanya melulu berkat, berkat dan berkat terus-menerus. Atau juga bahwa berkat Allah itu, pertolongan Allah itu adalah jawaban dari setiap doa-doa kita. Kita sering berpikir jauh, sama seperti Yohanes, jauh dari pemikiran Allah, jauh dari pengertian Allah. Seringkali kita ingin karya Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jika tidak sesuai, ya berarti Allah tidak mau memberkati kita. Apa yang kita doakan harusnya jawabannya harus persis seperti apa yang kita doakan. Kita sudah merasa mencurahkan hati kita, melayani Allah sebaik-baiknya, menyediakan waktu dan mungkin juga harta benda kita untuk melayani Allah. Tetapi ketika kita di dalam kondisi terpuruk dan kita sendiri
dan seolah-olah Allah tidak menolong, maka kita menjadi kecil hati, kita menjadi bertanya-tanya, kita menjadi kecewa. Dan celakanya, banyak juga di antara kita berpikir bahwa mengikut Tuhan itu artinya kita kebal terhadap persoalan-persoalan hidup. Selalu diberkati, selalu melimpah, selalu dijawab doa-doanya. Selalu dituruti apa yang diinginkannya. Perikop kita pada malam hari ini mengingatkan kita untuk terus-menerus belajar, melihat segala sesuatu dari kacamata Allah, peka terhadap pimpinan Allah, terus-menerus belajar bahwa setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita sesungguhnya dipakai Allah untuk semakin mendekat kepadanya. Allah tentu menolong ketika kita menyelesaikan setiap persoalan kita. Tetapi pasti dengan cara Allah, bukan cara kita. Jika persoalan itu muncul di dalam kehidupan kita, yakinlah Allah sedang menyediakan berkat bagi kita. Selain berkat pengenalan akan Allah, pasti kita pun juga diberkati dengan jalan-jalan yang dibukakan oleh Allah. Setiap hal yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Dia adalah Juru Selamat. Karena Dia sedang menyelamatkan kita, Dia sedang menyiapkan kita menjadi mempelainya yang kudus, yang tidak bercela. Hal inilah yang akan menjadi kekuatan bagi iman kita. Allah selalu menepati janjinya dan tidak pernah terlambat. Karena Allah tidak bisa mengingkari apa yang telah dijanjikannya. Setiap persoalan-persoalan tersebut, itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena itu, janganlah kita menjadi kecewa jika berkat Tuhan tidak seperti apa yang kita lihat, atau berkat Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Apalagi jika kita menjadi marah dan meninggalkan Tuhan, atau bahkan menolaknya. Lalu, apa yang menjadi akhir dari kisah Yohanes? Apakah Yohanes akhirnya juga menolak? Tuhan Yesus menyaksikan sendiri di dalam ayat 11 bahwa Yohanes adalah seseorang yang lebih besar daripada nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena Yohanes adalah rasul yang menjadi saksi kelahiran dan juga Sang Mesias yang berkarya di dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara dan juga anak-anakku, mari kita belajar untuk terus-menerus memandang kepada Allah. Jangan pernah kecewa. Ada jalan yang akan terbuka, yang akan menolong kita menjadi saksi-saksinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa melihat rencana-Mu di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kami. Meski peristiwa menakutkan sekalipun, yang membuat kami menjadi khawatir. Tolong kami supaya kami peka
terhadap pimpinan Tuhan. Tolong kami, supaya kami boleh semakin dikuatkan iman kami kepadamu. Apalagi di dalam masa pandemi ini Tuhan, kuatkan hati kami untuk menghadapinya. Kami sungguh berdoa untuk perekonomian kami. Berkati kami, berkati kesehatan, berkati juga setiap hubungan keluarga-keluarga, supaya semakin diperkokoh di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terus tambahkanlah kesatuan hati di antara pemerintah, juga aparat, juga dinas kesehatan, dan terlebih lagi Tuhan, untuk warga masyarakat di Indonesia ini, di dalam menangani musibah ini. Kiranya kami boleh bersehati Tuhan, untuk menyelesaikannya, mengikuti setiap peraturan yang diberikan. Lalukanlah musibah ini ya Tuhan, dari negeri kami. Dan sepenuhnya kami menyerahkan warga jemaat GKJ Sragen dan seluruh bangsa Indonesia ke dalam genggaman kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku, mari kita mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan tak pernah gagal. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.